Shalom teman-teman. Ya, hari ini kita sudah sampai ke pengkhotbah 11. Pengkhotbah 12 adalah yang terakhir. Hari ini temanya adalah hidup ini adalah petualangan iman. Ya, ini adalah suatu pasal yang tidak terlalu panjang, yaitu hanya 10 ayat, yaitu pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di malam Natal ini, kami bisa beribadah bersama. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu, yaitu pengkhotbah 11. Bimbing hati hamba, bimbing mulut hamba, dan kuasai hamba seluruhnya, agar firman yang disampaikan hanya berasal dari Engkau. Ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa kami semua, jauhkanlah kami semua daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada yang percobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ya, pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. Kita mulai baca 2 ayat dulu. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama seperti setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini saya jelasin dulu, saudara. Lemparkan ke rotimu ke air itu, maksudnya itu bukannya kita punya roti tawar, kita lempar ke empang, saudara. Tapi roti di sini artinya gandum, saudara. Roti di sini artinya gandum, air itu artinya laut. Jadi maksudnya, sebagai seorang pedagang, gandum itu kita jual, kita kirim ke kapal-kapal, maka dari hasil kita berdagang itu, kita akan mendapatkan investasi yang balik, seperti itu. Jadi yang ayat 2, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang di bumi. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kirim gandum, jangan satu kapal yang besar sekali kita isi penuh semua. Jadi kalau kapal itu karam atau menabrak terumbu karang, ya, maka nggak ada investasi. Jadi disuruh bagi ke 7 atau 8 bagian. Ini adalah prinsip investasi menurut firman Allah. Mengapa demikian? Oke, kita mulai. Hiduplah dengan iman. Salomo menggunakan 2 kegiatan untuk menggambarkan maknanya. Pertama, pedagang yang mengirim kapal, seperti yang tadi ayat 1 sampai 2, dan petani yang menabur benih nanti ayat 3 sampai 6. Jadi baik kegiatan pedagang mengirim kapal atau petani yang menabur benih ayat 3 sampai 6, kedua kegiatan ini diperlukan iman, saudara. Karena baik pedagang maupun petani tidak dapat mengendalikan keadaan. Kapal-kapal mungkin menabrak terumbu karang, bertemu badai, diserang bajak laut, atau kargo hilang. Oke, cuaca buruk, penyakit buruk, atau serangga mungkin menghancurkan tanaman dalam hal menabur benih, saudara. Dan tenaga kerja petani akan sia-sia. Namun, jika pedagang dan petani menunggu sampai keadaan yang benar-benar aman, ideal, maka mereka tidak akan menyelesaikan apapun. Mereka tidak akan berbuat apapun. Hidup memang memiliki sejumlah resiko, tapi kita harus hidup dengan iman. Dan disitulah iman masuk. Jadi topik hari ini adalah hidup adalah petualangan. Sesuatu yang ada resiko, saudara. Tetapi kita harus hidup dengan iman. Dan iman di sini bukan iman yang bilang saya taruh satu hidup saya resiko dalam satu kantong. Jadi kalau saya usaha, saya taruh semuanya pengharapan itu di satu bagian. Kalau malapetaka jatuh di sana, maka kita habis semua. Kita membagi beberapa bagian. Nah, contoh pedagang gandum. Jadi ayat 1, lemparkan rotimu ke atas air, mungkin diparafrasekan muatlah gandum-gandummu ke atas kapal. Jadi Salomo sendiri terlibat dalam berbagai jenis perdagangan, jadi wajar baginya untuk menggunakan ilustrasi ini. 1 Raja-Raja 10 ayat 15 dan 22. Akan berbulan-bulan sebelum kapal akan kembali dengan kargo berharga mereka,
Tetapi ketika mereka melakukannya, iman dan kesabaran pedagang akan diuji. Ayat 2 menunjukkan bahwa ia menyebarkan kekayaannya dan tidak memasukkannya ke dalam satu usaha. Lagi pula, iman sejati bukanlah anggapan. Wah, pastilah saya taruh di dalam satu keranjang. Maka tenang aja, itu pasti bagi bukan. Iman sejati bahwa dari apa yang kita lakukan, bukan kita yang mengendalikan hasilnya, tetapi Tuhan yang mengendalikan ke hasilnya. Tetapi kita juga harus hidup dengan iman. Jadi bagi 7-8 kapal artinya begini. Pertama, Anda tidak tahu adalah frasa kunci di bagian ini. Manusia tidak tahu tentang masa depan, tetapi dia tidak boleh membiarkan ketidaktahuannya untuk membuatnya sangat takut sehingga dia menjadi ceroboh atau lumpuh atau tidak mengerjakan apa-apa. Sebaliknya, tidak tahu masa depan harus membuat kita lebih hati-hati dalam apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan. Ayat 2 dapat ditafsirkan, kirim gandum di 7 atau 8 kapal, karena beberapa dari mereka dapat membawa kembali pengembalian investasi yang baik. Dengan kata lain, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Itu ayat 1 sampai ayat 2. Sekarang kita masuk ke ayat 3 sampai ayat 6. Oke. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tergeletak. Jadi, kalau misalnya kita taruh investasi kita di satu tempat, maka kalau misalnya pohon itu mengenai salah satu tempat kita, ya habis sudah. Ya. Tetapi, saudara, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Jadi kalau misalnya kita, jangan nabur, anginnya nggak bagus. Besok lagi jangan menabur, anginnya nggak bagus. Siapa yang mau cari hal yang ideal, maka dia tidak akan menabur. Dan siapa melihat, tunggu hujannya berhenti dah. Wah, ini berawan lagi, nanti hujan. Nggak usah keluar dulu deh. Maka dia tidak akan menuai, saudara. Ya. Jadi sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Karena itu, saudara, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada padang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Ya, maksudnya gini ya. Pertama, awan dan pohon. Saudara, kita rubah dari perkapalan dagang ke pertanian, saudara. Pertanian itu tidak mudah, dan ini berlaku di tanah suci di Israel di zaman Alkitab. Jadi orang Yahudi dulu mengolah tanah yang berbatu, dan mereka bergantung pada hujan awal dan hujan akhir untuk biar benih mereka bisa panen. Tidak ada yang bisa memprediksi cuaca, apalagi mengendalikannya. Dan petani berada di dalam belas kasihan alam. Jadi ayat 3 kontras awan dengan pohon. Awan selalu berubah. Mereka datang dan pergi, dan petani berharap mereka akan menumpahkan air berharga mereka di ladangnya agar benih mereka bisa tumbuh. Pohon permanen. Mereka berdiri di tempat sama, kecuali badai menggulingkan mereka, dan kemudian mereka berbaring di sana dan membusuk. Saudara, ini artinya begini. Pohon yang tumbang itu artinya apa? Pohon itu permanen dan masa lalu. Jadi masa lalu pohon itu tidak dapat diubah, saudara. Dia akan membusuk terus, saudara. Tetapi saat ini awan masa depan tersedia bagi kita karena masih berubah. Dan kita harus merebut setiap kesempatan. Jangan pikirkan masa lalu terus karena tidak akan dirubah. Karena apa? Pohon yang sudah tumbang, mereka akan berbaring di sana dan tetap membusuk, tidak akan berubah, saudara. Itu maksudnya. Tetapi hiduplah dengan iman. Tetapi jangan duduk-duduk menunggu keadaan ideal, saudara. Angin tidak pernah tepat untuk menabur, dan awan tidak pernah tepat untuk menuai. Jika Anda mencari alasan untuk tidak melakukan apa-apa, Anda selalu dapat menemukannya. Karena sebenarnya alasannya adalah kulit yang diisi dengan kebohongan. Istilahnya memang alasan Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Hidup adalah petualangan. Kadang kita mesti ada resiko, tetapi jangan taruh resiko itu dalam satu keranjang, saudara. Seringkali kita harus dihadapi oleh iman, bahkan ketika keadaan tampak merugikan. Jadi sama seperti tidak ada yang tahu jalan angin, Yohanes 3:8,
atau bagaimana janin terbentuk dalam rahim? Siapa yang tahu? Nggak tahu kan? Berarti di situ iman main. Sehingga tidak ada yang tahu karya-karya Allah dalam ciptaannya. Allah memiliki waktu dan tujuan untuk segala sesuatu, dan kita harus hidup dengan iman di dalam firman-Nya. Ayat 6, hidup adalah petualangan iman jadinya. Oleh karena itu, gunakan setiap hari dengan bijak, bangun pagi dan tabur benih Anda, bekerja keras sampai sore, lakukan pekerjaan di tangan, dan menembus waktu. Mempercayai Tuhan untuk memberkati setidaknya beberapa tugas yang telah Anda capai, sama seperti pedagang mengirim lebih dari satu kapal, sehingga petani bekerja lebih dari satu tanaman. Hidup adalah petualangan iman, dan masing-masing dari kita seperti pedagang, berinvestasi hari ini dalam apa yang akan dapat dibayarkan dividen besok. Kita seperti petani, menabur berbagai jenis benih di dalam tanah yang berbeda, mempercayai Tuhan untuk panen. Jika kita khawatir tentang angin menjatuhkan pohon di atas kita, atau awan membasahi kita dengan hujan, kita tidak pernah akan mencapai apa. Itu maksudnya di Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Nah, sekarang terakhir Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10. Saudara, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Oke. Saudara, karena hidup ini adalah petualangan iman, kadang kita bisa rugi, kadang kita bisa untung, asal jangan taruh semuanya di dalam satu keranjang, tapi kita hidup dengan iman. Maka kita harus menerima kehidupan sebagai hadiah dan belajar untuk menikmati semua yang Allah bagikan kepada kita. Ya, ini semuanya kita sudah pernah belajar bahwa kita harus menikmati. Ini deretan ayatnya di Pengkhotbah yang telah kita belajar. Jadi sungguh menyenangkan untuk mengantisipasi setiap hari baru dan menerimanya sebagai hadiah segar dari Tuhan. Bila Anda sukacita, Anda dapat menikmati hari-hari Anda. Begitu juga akan ada kekuatan baru untuk menghadapi petualangan iman yang baru. Sekarang ketika Anda bangun pagi-pagi setiap hari, saudara bersyukurlah kepada Allah untuk hari baru dan memintanya untuk membantu Anda menggunakannya dengan bijak untuk kemuliaannya dan menikmatinya sebagai karunia-Nya. Oke, kita harus bersukacita karena hidup itu adalah petualangan. Oke, kita harus dengan iman, kita harus maju. Tetapi jangan majunya istilahnya maju bodoh gitu, saudara. Gitu, ya. Nah, ini terakhir Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka dalam masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, yang terakhir maksudnya gini, saudara. Instruksi untuk kaum muda. Umur 40 juga kaum muda, karena kita masih panjang, saudara. Oke? Jangan, ini untuk orang umur 20. Enggak, kita masih ada tenaga, kita termasuk kaum muda. Jadi, untuk kita semualah. Ya. Jadi, Salomo secara khusus menginstruksikan kepada kita, kaum muda, untuk memanfaatkan hari-hari kita, hari-hari muda kita, sebelum hari-hari kegelapan akan tiba. Dia tidak menyarankan bahwa anak muda tidak memiliki masalah atau orang yang lebih tua tidak memiliki sukacita. Dia hanya membuat generalisasi bahwa masa muda adalah waktu untuk menikmati. Ya, sebelum masalah usia tua mulai mengungkapkan diri mereka sendiri. Jadi, kaum muda harus menjaga hati dan mata mereka, karena keduanya dapat menuntun mereka ke dalam dosa. Jaga hati dan jaga mata, karena keduanya bisa menuntun kita ke dalam dosa. Hati-hati. Ya, masa muda itu masa menikmati, tapi harus hati-hati untuk menjaga hati dan mata. Jadi, instruksi kedua, bersukacitalah bukan dorongan untuk pergi kepada kesenangan muda dan memuaskan keinginan berdosa di dalam. Ini adalah pengingat baik kaum muda untuk menikmati kesenangan khusus yang dimiliki oleh orang muda yang tidak dapat dialami lagi dengan cara yang sama saat kita tua. Kita yang tua perlu mengingat bahwa Tuhan mengharapkan anak-anak muda untuk bertindak seperti anak muda.
tragedi ini adalah bahwa terlalu banyak orang tua mencoba bertindak seperti mereka masih muda. Tuhan memang memberikan kita sebuah kekayaan untuk dinikmati, tetapi selalu salah untuk menikmati kesenangan dosa. Orang muda yang menikmati hidup dalam kehendak Tuhan tidak akan perlu khawatir ketika Tuhan Yesus akan kembali. Ya, jadi kesenangan itu bukan kesenangan yang foya-foya dalam dosa, tapi nikmati segala yang Tuhan berikan. Kekuatanmu, kamu punya masih fresh, itu segala macam. Kamu masih bisa menginjil, masih bisa apa, itu adalah kesenangan. Kesenangan di dalam Tuhan. Nah, terakhir adalah buanglah kesedihan. Anak muda jangan sedihlah. Hak istimewa harus diimbangi dengan tanggung jawab pribadi. Kaum muda harus mengeluarkan kekhawatiran dari hati mereka. Matius 6 ayat 24-34. Dan kejahatan jauh dari daging mereka. Kata yang diterjemahkan kesedihan di sini berarti vexation, nyeri batin, atau kekhawatiran. Khawatir, saudara. Jika kita hidup dalam firman Allah, kita memiliki kedamaian Allah dalam hati kita. Makanya orang muda itu harus belajar firman Allah. Makin muda, makin bagus. Makin kita kenal firman Tuhan dari muda itu lebih bagus. Jadi dosa-dosa daging hanya dapat menghancurkan tubuh dan membawa ke penghakiman kekal bagi jiwa. Jadi frasa bersuka dalam kemudahanmu tidak berarti bahwa tahapan-tahapan dalam hidup ini tidak penting. Justru saat muda adalah saat yang penting untuk bersuka. Penutup dan kesimpulan, saudara. Jadi cara terbaik untuk memiliki kehidupan dewasa yang bahagia dan usia tua yang puas adalah dengan mendapatkan awal yang baik di awal kehidupan dan menghindari hal-hal yang akan membawa masalah di kemudian hari. Kaum muda yang merawat pikiran dan tubuh mereka, menghindari dosa-dosa yang merusak daging, dan membangun kebiasaan kesehatan dan kekudusan yang baik, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tahun-tahun dewasa atau tua yang bahagia. Daripada mereka yang menabur gandum liar mereka, dan menghabiskan waktu sia-sia di waktu muda mereka. Kedua, saudara, masa muda itu sementara. Tahun-tahun berharga ini berlalu begitu cepat dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kita untuk mempersiapkan masa depan. Kata Ibrani yang diterjemahkan pemuda itu berarti fajar atau kehitaman rambut. Kita bandingkan kalau kita sudah putih rambutnya. Pemuda memang waktu fajar dan sebelum kita mengetahuinya dan waktu cepat berlalu, matahari akan mulai terbenam. Oleh karena itu, manfaatkan tahun-tahun muda, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi, ya. Nah, ini ada satu quote yang sangat bagus sekali, bahwa dosa-dosa muda meletakkan fondasi untuk kesedihan yang sudah tua. Kata Charles Spurgeon, dan dia benar. Jadi, dalam firman ini yang kita pelajari adalah satu, hidup itu ada resiko. Hidup itu ada petualangan. Tetapi kalau kita tidak hidup dengan iman, kita tidak lakukan apa-apa. Tapi kita harus untuk bisa pintar untuk membagi kita punya resiko. Jangan taruh telur di satu keranjang. Yang kedua adalah masa-masa muda, termasuk sekarang, saudara, umur 40, umur 30, itu saya anggap masa-masa muda. Jangan sia-siakan kita punya kesempatan. Kita investasi di sini, kita belajar firman Tuhan. Buat apa? Biar masa tua kalian itu baik, saudara. Ya. Dosa-dosa muda akan meletakkan fondasi untuk kesedihan yang sudah tua, tetapi hikmat muda akan meletakkan fondasi untuk sukacita pada saat kita tua. Amin. Ini penting, saudara. Jadi itu saja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.